Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar UAS mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dengan studi kasus seleksi mahasiswa magang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan metode MORA. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Gracia Emanuela Gewab dengan NIM G11200009. Yang kedua ada Nur Hidayati Asila dengan NIM G11200020. Selanjutnya ada Enda Arumsari dengan NIM G11200041. Dan yang terakhir ada Anissa Mahdalena dengan NIM G11200045. Nah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Dinas Pendidikan adalah salah satu instansi yang mengurus di bidang pendidikan. Instansi ini berada di Jalan Pemuda 136 Semarang. Kebudayaan merupakan bagian dari instrumen pendidikan dan sebaliknya, pendidikan juga merupakan instrumen untuk pelestarian kebudayaan. Maka, pendidikan diintegrasikan dengan kebudayaan. Hal ini untuk memudahkan koordinasi, meningkatkan keterpaduan capaian sasaran dan tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, meningkatkan efisiensi anggaran, serta menampung aspirasi daerah yang pernah disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada studi kasus kali ini, kami mengambil metode MORA, di mana kepanjangan dari MORA adalah Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis. Metode MORA adalah metode yang mengoptimisasi banyak objektif yang berbasis analisis rasio. Cara kerja metode ini untuk di instansi adalah memberikan bobot pada setiap kriteria yang ditentukan. Kriteria yang ditentukan, kriteria dapat bernilai menguntungkan atau benefit, atau yang tidak menguntungkan, yaitu cost. Dari penilaian bobot tersebut akan diambil hasil ranking yang paling tinggi untuk menentukan mahasiswa yang layak untuk melakukan kerja praktik di instansi. Nah, untuk tahapan-tahapan MORA, yang pertama ada menentukan nilai kriteria, bobot, dan alternatif. Selanjutnya, merubah nilai kriteria menjadi matriks keputusan. Kemudian, normalisasi dan optimasi atribut. Selanjutnya, mengurangi nilai maksimum dan minimaks. Dan yang terakhir, menentukan ranking dari hasil perhitungan MORA. Yang pertama, menentukan nilai kriteria, alternatif, dan bobot. Menginputkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan pada suatu alternatif di mana kriteria tersebut nantinya akan diproses dan hasilnya akan menjadi sebuah keputusan dan memberikan bobot pada masing-masing kriteria. Selanjutnya yang kedua yaitu merubah kriteria menjadi matriks. Semua nilai yang berada pada masing-masing kriteria dipresentasikan menjadi matriks keputusan. Dengan perumusan seperti itu, di mana nilai M adalah jumlah alternatif dan nilai N adalah jumlah atribut. Kemudian yang ketiga ada normalisasi metode MORA. Tujuan dilakukan normalisasi untuk menyatukan setiap elemen matriks sehingga elemen pada matriks memiliki nilai yang seragam. Di mana rumusnya adalah X kali IC sama dengan XIC per akar sigma M I sama dengan 1 kali X IC kuadrat.
di mana XIC adalah matriks alternatif C pada kriteria I, dan I adalah nilai 1, 2, 3 hingga N adalah nomor urutan atribut atau kriteria, dan J adalah nilai 1, 2, 3 hingga M adalah nomor urut untuk alternatif. Sedangkan untuk X kali IC adalah matriks normalisasi alternatif C pada kriteria I. Jika sudah melakukan perhitungan normalisasi, selanjutnya yaitu mengoptimasi nilai atribut dengan cara nilai normalisasi dikali bobot. Kemudian yang keempat adalah menghitung nilai maksimum dan minimum. Atribut yang lebih penting ditandakan dengan perkalian dengan bobot yang sudah ditentukan atau koefisiensi unifikasi. Pertimbangan perhitungan atribut bobot menggunakan persamaan berikut. YI sama dengan sigma G, G sama dengan 1 dari WJ, X kali IC dikurangi sigma N, J sama dengan G plus 1 dari WJ kali WIJ. Di mana J adalah nilai 1, 2, hingga G adalah kriteria atau atribut dengan status maksimum dengan status maximized, dan I adalah nilai G plus 1, G plus 2, hingga N adalah kriteria atau atribut dengan status minimized. Sedangkan WC adalah bobot kriteria. Dan untuk WIC adalah nilai matriks normalisasi. Selanjutnya langkah yang kelima adalah menentukan perankingan. Dalam menentukan perankingan ini dilakukan berdasarkan nilai terbesar dari hasil perhitungan yang telah dilakukan. Saya Anissa Mahdalena dengan NIM G.111.20.0045. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan seleksi mahasiswa magang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menggunakan metode MORA. Langkah yang pertama yaitu menentukan nilai kriteria. Berikut adalah alternatif, kriteria, dan bobot. Selanjutnya, ini adalah tampilan data-data nilai alternatif setiap kriteria. Yang kedua, yaitu merubah nilai kriteria menjadi matriks keputusan. Berikut ini adalah matriksnya. Yang ketiga, yaitu normalisasi pada metode MORA. Dengan rumus XIJ sama dengan XIJ dibagi dengan akar sigma M I sama dengan 1 dikali XIJ pangkat 2. Kriteria C1 yaitu 0,2 pangkat 2 ditambah 0,5 pangkat 2 ditambah 0,1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 0,8 pangkat 2. Berikut ini adalah angka di setiap alternatifnya.
dengan hasil 1,39. Hasil dari ini adalah nantinya akan yang menjadi penyebut. Berikut yaitu alternatif 1 pada kriteria C1. 0,2 dibagi dengan 1,39. Yang alternatif kedua yaitu 0,5 dibagi dengan 1,39. Yang alternatif 3, 0,1 dibagi dengan 1,39. Alternatif 4 yaitu 1 dibagi 1,39. Alternatif 5, 0,8 dibagi 1,39. Berikut adalah hasil-hasil dari pembagian tersebut. Kriteria juga sama, data alternatifnya, kriterianya. Kriteria 1 pada alternatif 1 pada kriteria 2. 0,5 dibagi dengan 0,88 karena penyebutnya yaitu 0,88 dan sampai alternatif kelima, dan ini adalah hasilnya. Lakukan sampai pada kriteria keempat. Kriteria ketiga penyebutnya yaitu 1,816. Berikut ini adalah hasil-hasilnya. Hasil dari penjumlahan tersebut. Berikut adalah C4. Juga sama. Kemudian ini adalah hasil normalisasi, yaitu hasil dari yang kita hitung tadi. Nah, ini. Ini adalah alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, alternatif 4, dan alternatif 5. Mengoptimasi nilai atribut yaitu dengan cara XIJ dikali dengan WJ. WJ ini artinya yaitu nilai bobotnya. 1,143 dikali dengan 0,5. Hasilnya yaitu 0,71. Lalu 0,563 dikali 0,2 hasilnya yaitu 0,112. 0,440 dikali dengan 0,15 hasilnya 0,66. 0,213 dikali dengan 0,15 yaitu 0,31. Yang bawah juga sama, dikalikan dengan bobotnya sampai dengan alternatif 5. Jika sudah mengoptimasinya, kemudian nilai maksimum dikurangi karena benefitnya ada 3, yaitu C1, C2, dan C3, maka hasil ini dikurangi kemudian menjadi hasil 0,250 ini. Berikut ini juga sama, dikurangi, dan ini hasilnya. Sampai A, alternatif 5. Kenapa ini tidak ikut? Karena ini adalah cost. Cost ini dimasukkan ke minimum, nilai minimum. YI max dikurangi dengan min, yaitu 0,250 dikurangi 0,31, hasilnya yaitu 0,218.
Alternatif 2, 0,282 dikurangi 0,42, hasilnya yaitu 0,240. Alternatif 3, 0,198 dikurangi 0,064, hasilnya yaitu 1,134. Alternatif 4, 0,52 dikurangi dengan 0,16, hasilnya yaitu 0,416. Dan yang terakhir, alternatif 5, 0,437 dikurangi dengan 0,064, hasilnya yaitu 0,373. Kemudian menentukan ranking hasil perhitungan pada mora. Dari hasil ini, mana yang paling tinggi nilainya, yaitu alternatif 4, alternatif 5, dan alternatif 2. Kesimpulannya yaitu, nilai terbesar ada pada alternatif 4, yaitu 0,416, dan A5 0,373, dan A2 yaitu 0,239, sehingga mahasiswa yang akan magang di Dinas Pendidikan yaitu Maya Indasari, Alvina Previanti, dan Bima Setia Prabowo adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, Maya Indasari, Alvina, dan Bima terpilih sebagai mahasiswa yang diterima magang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, perkenalkan, nama saya Enda Rumsari. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan Excel pada metode mora pada tugas kelompok UAS mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Nah, di sini sudah terdapat data, yaitu terdapat 5 alternatif dan 4 kriteria. Nah, yang di sini max ini merupakan benefit dan min ini yaitu merupakan cost. Nah, di sini yang pertama yaitu kita akan menentukan pembagi dengan rumus yaitu SQRT yaitu dengan mempangkatkan dari kriteria pertama yaitu B5 dipangkatkan dengan pangkat 2 tambah dengan alternatif 2 kriteria pertama sampai dengan alternatif kelima kriteria pertama. Nah, kemudian kita enter. Di sini sudah terdapat pembaginya. Kita tinggal tarik ke samping. Otomatis dia akan mengikuti karena di sini tidak dikasih dolar. Nah, kemudian yang selanjutnya itu akan menentukan hasil normalisasi pada metode mora, yaitu dengan rumus dari alternatif pertama kriteria pertama dibagi dengan pembagi ini. Supaya garisnya tidak berpindah, kita kasih tanda dolar di sini. Nah, kemudian kita enter, tinggal ditarik.
Nah, di sini sudah ada hasil normalisasi pada metode Mora. Nah, kemudian di sini untuk menentukan optimasi atribut yaitu memerlukan bobot. Di sini sudah ada 4 bobot, yaitu bobot yang pertama atau W1 yaitu 0,5, kriteria bobot yang kedua yaitu 0,2, 0,15 dan 0,15. Kemudian untuk menentukan optimasi atribut sendiri yaitu dengan menuliskan rumus, yaitu hasil dari normalisasi ini dikali dengan bobot ini, dan supaya barisnya tidak berpindah kita kasih tanda dolar di sini. Tinggal di enter. Nah, ini tinggal ditarik ke bawah dengan samping. Sini sudah ada hasil dari optimasi atribut. Nah, kemudian untuk menentukan nilai dari maksimum ini, itu kita menggunakan rumus if, yaitu di sini jika P10 ini sama dengan max, maka nilai ini nilainya itu di P22 ya, yaitu nilai optimasi atribut kriteria yang pertama pada alternatif yang pertama. Kemudian seterusnya sampai dengan kriteria yang keempat. Nah, di sini supaya nilai optimumnya tidak bergeser atau berpindah, kita menggunakan tanda dolar. Nah, di sini nilainya tinggal tarik ke bawah sampai dengan alternatif yang kelima. Nah, kemudian untuk menentukan nilai minimumnya, kita mengcopy dari sini, tetapi max-nya diganti dengan minimum. Nah, kemudian yang selanjutnya itu akan menentukan nilai YI. Nilai YI sendiri yaitu
nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Nah, rumusnya itu sama dengan nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, di sini sudah kita temukan nilai YI itu sendiri. Nah, kemudian kita akan menentukan ranking dari YI itu sendiri, yaitu untuk menentukan siapa mahasiswa yang dapat diterima magang di dinas pendidikan itu sendiri, yaitu menggunakan rumus rank dari nilai YI di Nah, di sini pakainya 0 karena kita akan mengurutkan dari besar ke kecil. Tinggal kita enter. Nah, dari perhitungan Excel itu sendiri, yang jadi peringkat pertama yaitu ada alternatif keempat. Di sini dengan nilainya itu 0,416, yang kedua yaitu A5 dengan nilai 0,373, dan yang ketiga karena dicaranya yaitu 3 orang. Di sini yang ketiga ada alternatif kedua yaitu dengan nilai 0,240. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Gracia Immanuela Gewab dengan NIM G.111.20.0009. Saya akan menjelaskan mengenai sistem yang akan kami gunakan untuk menghitung perhitungan dengan metode Mora. Nah, sebelum kita membuka sistemnya di website browser, kita nyalakan dulu SAM-nya, yaitu Apache dan MySQL. Kita setelah start kita masuk ke web browser. Pertama, ini adalah database dari perhitungan Mora. Databasenya yang pertama adalah alternatif, yang kedua alternatif kriteria, yang ketiga adalah kriteria, dan terakhir login. Jadi ada 4 database dari sistem ini. Nah, ini adalah sistemnya. Pertama-tama ini saya akan menjelaskan dulu codingnya. Di sini sudah ada coding yang digunakan dalam sistemnya, yaitu ada alternatif kriteria, admin, analisa-analisanya, indeksnya, dan sebagainya. Sudah ada dalam satu package. Oke, sekarang kita masuk pada sistemnya. Yang pertama ada pada halaman home. Halaman home sendiri di sini ada nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu saya sendiri, yaitu Gracia Immanuela Gewab dengan NIM G.111.20.0009. Ini merupakan kata-kata mutiara dari yang kami buat sendiri atau mengambil dari referensi. Yang kedua adalah Nur Hidayati Asila dengan NIM G.11.20.0020. Yang ketiga ada Endah Arumsari dengan NIM G.1.20.0041. Dan yang terakhir ada Anissa Mahdalena dengan NIM G.1.20.0043. Baik, setelah menu home, selanjutnya ada menu analisa Mora 1.
Jika diklik, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini merupakan hasilnya. Ada analisa Mora 2 yang dimana adalah bobotnya. Yang ketiga, analisa menggunakan SPK metode Mora, yaitu dengan alternatif. Jadi jika kita klik, kita hilangkan centang untuk nama yang pertama yaitu Adam Alfian Nugroho, maka yang terhitung atau yang dilakukan perhitungan hanya Bima, Cindy, Maya, dan Alvina. Namun sebelum kita masuk ke analisanya atau perhitungannya, kita login dulu. Namun dikarenakan akses login memerlukan username dan password, maka kita pun memerlukan database. Nah, kita cek dulu databasenya apa. Di database kita klik login. Ini adalah username-nya yaitu admin dan passwordnya adalah 123. Kita tulis ini, kita ketik admin, passwordnya 123. Kita klik login. Nah, ini adalah halaman awal atau tampilan awal dari home. Menu selanjutnya adalah menu alternatif, yaitu berisi tentang nama alternatif. Di sini ada deskripsinya juga. Jadi ada ID alternatif yang merupakan nomor dari alternatifnya. Di sini sudah ada datanya, yaitu yang pertama Adam Alfian Nugroho, yang kedua Bima Setia Prabowo, yang ketiga Cindy Mutiara Kirana, yang keempat Maya Indasari, dan yang kelima Alvina Pervianti. Nah, jika kita ingin menambahkan data nama alternatif berikut, kita klik saja add, yaitu terus kita isikan ID alternatifnya, semisal nomor 06 dengan nama alternatif, semisal saya tulis Gracia. Deskripsinya adalah bisa kita tulis nama panggilan, terus kita simpan atau save. Nah, setelah di save maka akan jadi seperti ini. Bisa juga kita edit, ya, ada tombol editnya, kita klik. Semisal kita edit namanya kurang A, kita tambahkan A, terus kita klik simpan. Nah, maka akan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya jika kita ingin menghapus datanya, kita klik saja del atau delete atau hapus. Kita klik delete. Nah, maka akan terhapus seperti ini. Selanjutnya adalah menu kriteria, dengan isinya adalah ID kriteria, nama kriterianya, bobot, dan tipenya. Nah, di sini sudah ada kriterianya, yaitu ID kriteria yang pertama yaitu jurusan dengan bobot 0,5, tipenya benefit. Yang kedua IPK dengan bobot 0,2, tipenya benefit juga. Dan yang ketiga usia dengan bobot 0,15, tipenya adalah benefit. Yang keempat alamat dengan bobot 0,15 juga, dan tipenya adalah cost. Nah, jika kita ingin menambahkan bobot data kriteria, kita klik saja add. Nah, jika kita klik add maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu tambah data kriteria. ID kriterianya bisa kita isi dengan nomor, yaitu 01, 02, 03, 04, dan seterusnya. Terus ada nama kriterianya dan bobotnya apa, lalu tipenya apa, ada cost dan benefit. Nah, ini adalah datanya. Kemudian ada nilai alternatif kriteria. Nah, ini adalah nilai alternatif kriterianya. Yang sudah terisi di sistem, yang juga sama dengan dari Excel dan juga perhitungan manual seperti ini. Ada nama alternatif, nama kriteria, dan nilainya. Ini dia. Nah, setelah
kita isi alternatif, kriteria, dan juga nilai alternatif kriterianya, barulah kita kembali ke halaman awal tadi untuk melakukan perhitungan. Namun di sini juga terdapat menu ganti password, yang dimana kalau kita ingin mengganti password, semisal password lamanya 123, kita isi password barunya semisal 1234, kita konfirmasi lagi 1234 dan kita klik simpan, maka setelah kita login kembali ke sini akan memakai password yang baru, yaitu dengan username admin dan passwordnya adalah 1234. Oke, kita kembali ke menu awal, yaitu menu perhitungan atau analisa moranya. Nah, di sini adalah 3 menu analisa. Yang pertama analisa mora 1, analisa mora 2, dan analisa mora 3. Nah, yang dimana analisa mora 1-nya ini adalah perhitungan yang sebenarnya semua analisanya ini sama ya, hasilnya sama, perhitungannya juga sama. Namun di sini kita bisa edit lagi. Semisal bobotnya salah atau mau dikurangi jadi 0,4, bisa terus kita proses, bisa juga. Atau di analisa mora 3 ada bobot dan pilihan alternatif yang bisa kita rubah. Semisal kita hanya ingin mencari data dari 3 orang, maka kita hilangkan centang di Adam sama Bima. Maka yang akan diproses yaitu Cindy, Maya, dan Alvina. Seperti ini. Jadi jika kita klik proses, maka akan terhitung atau yang dilakukan perhitungan cuma 3 orang tersebut. Namun sekarang kita memerlukan 5 alternatif ini untuk melakukan perhitungan. Jadi kita kembali ke analisa mora 1 dan kita melakukan perhitungan. Nah, seketika kita klik button perhitungan, maka akan muncul seperti ini. Yang pertama adalah namanya atau alternatifnya. Ada Adam Afian Nugroho, Bima Setia Prabowo, Cindy Mutiara Kirana, Maya Indahsari, dan Alvina Pervianti, beserta dengan jurusan kriteria. Yang pertama ada jurusan, IPK, usia, dan alamatnya. Ada juga tipenya, yaitu benefit, dan cost, serta bobotnya yaitu 0,5, 0,2, 0,15, dan 0,15. Selanjutnya adalah nilai alternatif kriteria yang sudah kita isi tadi di halaman yang sebelumnya, yaitu alternatif kriterianya. Yang pertama adalah 0,2, 0,5, 0,8, 0,3, 0,5, 0,2, 0,7, 0,4, 0,1, 0,5, 0,6, 0,6, 1, 0,8, 0,3, 1, dan 0,6. Selanjutnya adalah perhitungan pembagi. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah normalisasinya. Hasil dari normalisasinya ya seperti ini. Kemudian ada nilai optimasinya, ini dia. Kemudian ada hasil ranking dari perhitungan yang dilakukan di atas, dan alternatif rankingnya. Nah, jadi alternatif terbaik adalah Maya Indahsari dengan nilai optimasi sebesar 0,416. Nah, jika dilakukan ranking maka akan seperti ini. Yang pertama adalah Maya Indahsari dengan nilai optimasi 0,416. Yang kedua Alvina Pervianti dengan 0,3. Yang ketiga adalah Bima Setia Prabowo dengan nilai optimasi 0,23. Yang keempat ada Adam Afian Nugroho dengan nilai optimasi 0,21. Dan yang kelima ada Cindy Mutiara Kirana
dengan nilai optimasi 0,13. Nah, dengan demikian alternatif terbaiknya yang diperoleh adalah Maya Indahsari dengan nilai optimasi sebesar 0,416. Namun jika kita mencontohkan di analisa mola 3, di mana kita hanya menghitung 3 alternatif, maka hasilnya akan seperti ini. Kita hilangkan centangnya, kita proses. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Perankingan tetap sama, yaitu Maya Indahsari, Alvina, dan Cindy. Namun karena 2 data telah kita hilangkan, maka data yang ada di sini hanya 3 data tersebut. Dan ini hasilnya. Baik, dengan demikian pemilihan mahasiswa magang di Dinas Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan metode MORA dan sistem telah selesai. Sekian dari saya, terima kasih.